Selanjutnya, marilah kita mendengarkan ceramah agama. InsyaAllah pada malam ini diisi oleh adik kita Ustaz Adrian LCMH. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali malam ini, marilah kita tak henti-hentinya memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid, memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik itu nikmat keimanan, baik itu nikmat kesehatan, sekaligus nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dan semoga salawat yang senantiasa kita lakukan bisa mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat nanti. Dan semoga kita diberi kesempatan untuk langsung berziarah di makam Nabiullah Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini saya hanya ingin sedikit meluruskan apa yang pernah adik-adik kita sampaikan. Salah satunya di malam kedua Ramadan, ada kita yang membawakan salah satu hadis yang sangat masyhur, salah satu hadis yang sangat terkenal. Bahkan mungkin banyak para dai, banyak para ustadz yang membawakan hadis tersebut ketika datangnya bulan Ramadan. Yang mana bunyinya? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang dengan datangnya bulan Ramadan mereka berbahagia, harramallahu jasadahu ala niran, maka Allah akan mengharamkan jasadnya, mengharamkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Perlu kita ketahui semua hadis tersebut adalah hadis palsu. Mohon maaf. Maka perlunya kita hati-hati ketika membawakan hadis Nabi SAW. Karena masih banyak ustadz-ustadz, masih banyak para dai yang membawakan hadis tersebut, padahal hadis tersebut merupakan hadis palsu. Nabi SAW memperingati kita. Kata Nabi, "Man kazzaba alayya muta'ammidan." Barang siapa yang dengan sengaja berdusta dengan menggunakan namaku, falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Kata Nabi, maka bersiap-siaplah tempatnya di api neraka. Maka sekali lagi, perlunya kita berhati-hati ketika menyampaikan sabda Nabi SAW. Tapi tidak mengapa, karena adik kita masih dalam proses belajar. Saya juga pernah berada di dalam posisi tersebut, masih gugup, masih minim ilmu pengetahuan. Maka kita yang mengetahui mungkin sedikit meluruskan apa yang pernah adik kita sampaikan. Di dalam hadis tersebut, di dalam hadis palsu tersebut, kita juga bisa mengambil ibrah. Kita juga bisa mengambil pelajaran. Karena tidak sedikit orang ketika datangnya bulan Ramadan, mereka berbahagia. Karena mereka mengetahui makna di dalam bulan Ramadan. Mereka mengetahui keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Bukankah kita sama-sama tahu? Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana dikenal sebagai bulan maghfirah, sebagai bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana seluruh amal ibadah dilipat gandakan. Saya ulangi, perhatikan, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana seluruh amal dilipat gandakan.
ketika seseorang mengerjakan kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Tapi mohon maaf, ketika seseorang itu masih sering mengerjakan maksiat, masih sering mengerjakan kejahatan, masih sering berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pahala, tetapi dosa juga akan dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka sudah sepantasnya lah kita sebagai hambanya memuliakan bulan Ramadan dengan mengisi kebaikan-kebaikan di dalamnya. Nabi pun pernah memperingati kita bahwa man syakiyun abdun man adraka Ramadan fansalakha minhu lam yukfarlah. Kata Nabi, perhatikan barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, fansalakha minhu, lalu Ramadan itu berlalu begitu saja darinya, lam yukfarlah, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, syakiyun abadun, orang tersebut termasuk orang yang celaka. Di dalam riwayat lain dikatakan khusranu abadun, mereka termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Karena kenapa? Sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana penuh dengan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana pintu taubat dibuka seluas-luasnya. Tetapi kalau seseorang itu tidak diampuni ketika memasuki bulan Ramadan, maka hamba tersebut termasuk orang yang merugi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bukankah di Ramadan tahun-tahun sebelumnya, bahkan di Ramadan tahun sebelumnya kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan fi sanatil qadim, bahwa ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan di tahun selanjutnya. Bahkan 2 bulan, 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Lantas Allah mendengar doa kita, Allah memanjangkan umur kita, tetapi kita tidak memanfaatkan apa yang telah Allah beri, kenikmatan yang Allah beri. Bukankah kita pernah sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, bahwa orang yang mensyukuri nikmatku maka niscaya aku akan tambahkan nikmatku, kata Allah. Tapi di lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala in kafartum inna adabi lasyadid, akan tetapi ketika seseorang itu kufur akan nikmatku, Allah sudah panjangkan umur kita, Allah sudah menyampaikan kita di bulan Ramadan ini, tetapi dosa kita tidak diampuni, maka hamba tersebut termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Maka kata Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, siapa lagi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Kita perhatikan sabda Nabi SAW. Mungkin ada sebagian yang menghafalnya. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, laisa lahu min siyamihi, akan tetapi di bulan Ramadan mereka tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan hausnya. Karena kenapa? Di dalam riwayat lain Nabi menjelaskan, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amalu bihi." Kata Nabi, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang haram, perbuatan-perbuatan yang haram, falaisa lillahi haja, maka Allah tidak butuh apa yang engkau tahan dari lapar dan hausmu. Karena kenapa? Sebenarnya bulan Ramadan, jangan kita beranggap bahwa bulan Ramadan hanya sekedar menahan lapar haus saja, bukan hanya sekedar menahan hubungan badan bagi orang yang sudah berkeluarga. Tetapi perlunya kita ketahui bahwa kita diwajibkan berpuasa, perlunya kita menahan rohani kita, menahan apa yang dilarang oleh Allah, bahwa diantaranya adalah menahan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Salah satunya yaitu adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah sesuatu yang mana ketika kita melakukan, kita menceritakan, orang itu tidak suka. Sekalipun ketika kita menceritakan kejelekan orang itu benar, tetapi itulah yang dikatakan ghibah. Karena kapannya ketika kita menceritakan kejelekan orang lain, padahal itu tidak benar, maka jadinya adalah fitnah. Mohon maaf untuk ibu-ibu sekalian yang di belakang. Itu ghibah sama dengan kata gosip. Jangan sampai kita
capek-capek berpuasa Bu, capek-capek berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan. Bahkan bisa mengurangi, bahkan bisa menghapus pahala kita. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan, Nabi memperingati bahwa suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah engkau siapakah orang-orang yang rugi? Sahabat menjawabnya, orang-orang yang rugi itu ya Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki dinar, orang yang tidak memiliki dirham, atau orang yang tidak memiliki harta. Tapi Nabi hanya tersenyum. Ketika Nabi bertanya, tentunya adalah tujuan untuk akhiratnya. Nabi menjawab, sebenarnya orang-orang yang rugi adalah bukan hanya orang yang ketika tidak memiliki harta, tetapi orang yang rugi adalah orang yang dengan datangnya di akhirat nanti mereka membawa pahala puasanya. Mereka datang dengan membawa pahala zakatnya. Mereka datang dengan membawa pahala ibadah-ibadahnya. Tetapi selama di dunia, dia senantiasa melakukan, suka mencaci maki, suka menuduh yang tidak-tidak, suka menceritakan kejelekan orang lain. Maka kata Nabi SAW, fayaqta min hasanati haza min hasanati. Kata Rasulullah SAW, maka nanti di akhirat orang-orang yang seperti ini akan diambil pahalanya untuk orang-orang yang mereka zalim, untuk orang-orang yang mereka sakiti. Selanjutnya kata Nabi, ketika pahalanya sudah habis, maka dia akan mengambil dosa dari orang-orang yang telah mereka sakiti. Oleh karena itu para jamaah sekalian, janganlah kita sudah capek-capek berpuasa, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa, bahkan terhapus pahala kita karena kita telah menyakiti perasaan orang lain. Tapi bukan karena putus cinta ya. Jangan sampai kita kira putus cinta karena kita menyakiti perasaan orang lain. Tapi perasaan yang kita sakiti di sini adalah karena kita sering menyakiti tetangga kita. Mungkin kita sering menjelek-jelekan tetangga kita. Mungkin kita sering menuduh tetangga kita. Maka perlunya lah di bulan Ramadan ini hentikanlah semua itu, karena jangan sampai pahala-pahala yang kita lakukan selama ini habis bahkan hangus di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan apa yang kami sampaikan, bahwa yang pertama, jangan sampai di bulan Ramadan pahala kita habis karena kita tidak bisa menjaga mulut kita. Nabi SAW mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dari seseorang menjaga lisannya. Yang kedua, sebagai kesimpulan, bahwa jangan sampai di bulan Ramadan kita diberikan umur yang panjang tetapi dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai ada jamaah yang mengira ini penceramah satu di atas baru pertama kali naik langsung bahas neraka. Mohon maaf. Bukankah di awal Ramadan sampai kemarin Ramadan, bahkan di subuh Ramadan, Al-Ustadz kita, Syekh Dr. Niman Samad LCMA mengatakan, mengajarkan kita amalan-amalan ibadah serta ganjaran pahala yang akan kita dapatkan ketika kita mengerjakannya. Maka tidak mengapa sekali-sekali kami hanya mengingatkan bahwa jangan sampai kita terlalu semangat beribadah, memperbaiki hubungan kita antara kepada Allah, tetapi kita lupa ada satu kewajiban, yaitu adalah memperbaiki hubungan kita sesama manusia atau dikenal dengan hablum minan nas. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.